pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pencarian Kasat Reskrim diwarnai kontak senjata dengan KKB. Komnas HAM selamat. Tuntut penambahan kuota beasiswa, puluhan mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa di kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amukme Kamoro, Mimika. Teluk Yotefa adalah salah satu destinasi wisata unggulan yang populer di kalangan wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah. Kontak tembak terjadi antara anggota gabungan TNI dan Polri serta Tim SAR dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Saat itu tim gabungan sedang mencari keberadaan Ibtu Tommy Marbun yang hilang beberapa bulan lalu. Kontak senjata terjadi selama 1 jam di Kali Rawara, Kampung Meah Lama pada hari Minggu. Saat itu Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandai dan anggotanya tengah berada di dekat sungai. Dan kemudian terdengar suara letusan senjata api yang kemudian dibalas anggota tim gabungan. Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Lalu saya bersama 4 anggota, kami datang ke sungai untuk mencegah. Kurang lebih pas jam 7:10, kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak, dan syukur mendapat perlindungan dari anggota BRIMOB melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Dan tadi kurang lebih jam 1, saya dievakuasi dari hutan Rawara di pinggiran sungai Rawara kembali ke Moskona di sini. Seluruh perwakilan Komnas HAM sudah dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Sejak 20 April lalu, sekitar 500 anggota gabungan dari Tim SAR, polisi dan TNI kembali mencari Ibtu Tommy Samuel Marbun, Kasat Reskrim Teluk Bintuni, yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember tahun 2024. Terakhir, korban berada di distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Operasi pencarian tahap ketiga ini berlangsung selama 14 hari dan fokus pada pencarian korban, olah TKP, dan rekonstruksi kejadian. Sebelumnya, istri Ibtu Tommy Samuel Marbun sempat datang ke DPR RI melaporkan kejanggalan soal keberadaan suaminya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, akhirnya Komisi 3 memutuskan membuka kembali kasus ini dengan mencari keberadaan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Edi melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Puluhan mahasiswa dan pelajar asli Papua berunjuk rasa di halaman kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amukme Kamoro, Mimika, Papua Tengah atau YP-Maka. Pengunjuk rasa menuntut penambahan kuota bantuan pendidikan berupa beasiswa yang dikelola YP-Maka dari 4.000 menjadi 6.000 kuota. Menurut pengunjuk rasa, penambahan kuota ini untuk membantu dan menunjang mereka dalam menempuh pendidikan. Kami solidaritas calon mahasiswa Papua atau KAMAP mendesak kepada pihak YP-Maka agar bermitra dengan pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendirikan kampus standar internasional di Kabupaten Mimika. Mengingat dana APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah YP-Maka Mimika saat ini belum bisa mengabulkan tuntutan pengunjuk rasa untuk menambah kuota pendidikan karena anggarannya terbatas. Adik-adik ini kan tujuannya memprotes terkait dengan beasiswa prestasi khusus Amukme Kamoro. Tapi juga mempertanyakan dan menginginkan adanya kuota tambahan baru ya.
Kita punya sekarang ini kan 4.000, mereka mau tambah lagi jadi 6.000. Tentu tidak bisa dari sisi anggaran. Kita punya anggaran kan dibagi-bagi. Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jadi tidak hanya pendidikan sendiri, tapi juga ada kesehatan. Kondisi sosial masyarakat kita dengan tingkat kesehatan yang seperti hari ini tidak memungkinkan kita hanya fokus di satu aspek saja. Kita bagi dana, bagi budget supaya semua bagian itu bisa dapat termasuk sentuhan di bidang ekonomi. Polisi memastikan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Papua ini berlangsung aman dan lancar. YP Mekar untuk berkoordinasi terkait bagaimana pendidikan mereka ke depan. Nah, seperti itu. Pada saat ini kami melaksanakan pengamanan, personil kami gabungan sekitar 60 personil. Usai melakukan aksi unjuk rasa, pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Rencananya pengunjuk rasa akan kembali pada hari Kamis mendatang dengan membawa nama-nama mahasiswa dan pelajar yang belum menerima beasiswa. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR Kaimana terus melakukan pencarian terhadap 2 nelayan yang hilang di perairan Lakahia, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Pencarian korban dilakukan dengan melibatkan keluarga korban. Tim SAR memperluas pencarian hingga ke pesisir Kampung Lakahia. Masuki hari keempat proses pencarian terhadap 2 korban yang hilang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan perahu fiber mesin 40 PK di perairan Kaimana, tepatnya di Lakahia. Sampai dengan hari ini masih terus tim SAR gabungan melakukan pencarian bersama potensi dan keluarga korban. Ada penambahan armada atau tim pencarian dari kantor pencarian pertolongan Timika menggunakan kapal RB217 milik Basarnas Timika yang akan melakukan pencarian dari Timika menuju Kaimana sesuai dengan rute atau jalur yang akan digunakan dalam melakukan pencarian. Sandi dan Basri berlayar dari kota Kaimana pada hari Kamis ke Pulau Lakahia dan harusnya sudah kembali ke Kaimana pada hari Jumat. Karena tidak kembali, keluarga korban melapor ke tim SAR. Diduga perahu cepat yang digunakan kedua nelayan dihantam gelombang tinggi di perairan Kaimana. Nelayan diimbau rutin mengecek informasi cuaca di BMKG saat akan mencari ikan. Igobat Momolin melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Harga buah kelapa saat ini tengah naik di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu juga di Merauke, Papua Selatan. Saat ini harga kelapa di Merauke naik hingga 100%. Kelapa yang biasa dijual Rp5.000 per butir saat ini naik menjadi Rp9.000 per butir. Menurut penjual, kenaikan harga kelapa disebabkan biaya pengiriman yang tinggi. Pak, untuk sekarang harga kelapa dijual per biji berapa, Pak? Ada 10.000, ada 8.000. Tadinya harga berapa yang 10.000? Yang kayaknya itu pertamanya itu 6.000. Terus? Yang 5.000 itu naik ke 6.000, 7.000. Kenapa sampai bisa naik mahal seperti itu, Pak? Karena pasanunya mahal juga kita ambil ke Oh, jadi dari pembelinya memang sudah tempatnya sudah mahal memang, Pak ya? Iya. Ini ambilnya dari mana, Pak? Sekitar dari Urum. Dari Urum itu ya. Kira-kira bakal naik lagi ya, Pak? Kemungkinan bisa jadi naik karena dari Jawa juga orang ambil dari sini. Selain biaya pengiriman kelapa dari petani tinggi, banyak pedagang yang menjual kelapa ke Pulau Jawa untuk mencari untung lebih besar, sehingga stok kelapa di Merauke minim. Meski harga kelapa tinggi, tidak mempengaruhi omset pedagang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan sekolah negeri mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA untuk tidak memungut biaya apapun saat menerima siswa baru. Selain itu, Pemkot juga melarang sekolah menahan ijazah dengan berbagai alasan.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan tidak boleh ada siswa yang kesulitan mendapatkan hak pendidikan hanya karena masalah administrasi. Ia mengancam akan memberikan sanksi administrasi jika terbukti ada sekolah yang melakukan pungutan liar atau menahan ijazah kelulusan siswa. Edaran itu berbunyi dalam tahun ajaran baru 2025 ini, bulan Juni nanti, sekolah-sekolah negeri tidak boleh memungut biaya pendaftaran. Ya, ini jelas. Nah, itu kan biaya pendaftaran itu biasanya misalnya seragam. Nanti sekolah boleh aja siapkan seragam, bisa orang tua beli di situ. Jadi jangan sekolah yang menjual kepada orang tua, tapi orang tua membeli silakan. Membeli di luar boleh. Yang penting jangan dipaksa. Jangan dipaksa, kalau tidak boleh tidak lulus, itu tidak boleh. Atau lulus harus beli, itu tidak boleh. Silakan mereka memilih sendiri. Ya, jangan sampai ada masalah. Yang kedua, tidak boleh ada pungutan ujian pada hari ini dan perpisahan. Kenapa di bawah kita larang? Karena kita ekonomi menurun. Jangan lagi bisa orang tua dan anak kita. Persatuan Guru Republik Indonesia wilayah Papua mendukung kebijakan pemerintah Kota Jayapura yang melarang pungutan liar. Tanggapan PGRI Provinsi Papua sesungguhnya mendukung program pemerintah kota untuk melihat kebijakan pungutan itu atau pembebasan biaya. Namun daripada itu ini harus diluruskan baik. Harus dikumpulkan komite-komite sekolah dan juga kepala sekolah dibicarakan supaya tidak membias kemana-mana. Sebagai pandangan dari PGRI mendukung dengan baik karena tujuan sebetulnya pemerintah kota ingin meringankan beban orang tua dengan kondisi hari ini. Namun juga di sana kami berharap pemerintah kota ambil andil juga pembiayaan-pembiayaan yang dihapus itu yang tidak boleh lagi kami tarik, ya paling tidak harus ada bantuan dari pemerintah kota. Memang seluruh kepala sekolah wajib menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Jayapura terkait pembebasan biaya masuk pendaftaran, uang buku, uang seragam, uang ujian, dan biaya kelulusan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Majelis Ulama Indonesia merilis sejumlah produk jajanan anak-anak berlabel halal namun mengandung daging babi. Jajanan haram ini beredar luas di warung hingga toko. MUI meminta orang tua yang beragama Islam untuk lebih waspada dan memantau anak-anak mereka. Jajanan mengandung daging babi tersebut banyak beredar di minimarket. MUI Merauke meminta masyarakat, khususnya orang tua, jeli dalam memilih jajanan untuk anak-anak. Menyampaikan kepada masyarakat sekaligus menghimbau untuk berhati-hati ya terhadap sudah ada peredaran 7 jenis jajanan anak-anak yang itu sudah mendapatkan informasi dari MUI pusat bahwa itu mengandung sesuatu yang diharamkan, terutama kepada orang tua yang muslim ya, ketika anak-anaknya sekolah harap memperhatikan jajanan anaknya di tempat-tempat di sekolah tersebut karena ini berkaitan dengan tadi makanan yang baik, bergizi, bermutu dan juga sesuai dengan standar Islam, yaitu harus halal. MUI meminta pihak berwenang segera bertindak untuk menarik produk jajanan tersebut karena kasus ini serius dan menyentuh aspek keagamaan dan dugaan pembohongan publik. Pekan lalu BPOM menemukan 9 produk makanan yang mengandung babi. Seluruh makanan itu sudah diminta agar ditarik dari peredaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan membangun 5 sekolah unggulan di Nabire. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christy, meninjau langsung 5 lokasi itu. 5 SMA unggul Garuda itu dibangun atas permintaan Presiden Prabowo Subianto karena kurangnya sekolah di wilayah Papua Tengah.
Pertama-tama SMA Unggul Garuda adalah ekosistem yang diputuskan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah membangun sekolah-sekolah yang baru, karena Bapak Presiden ingin memberikan akses bagi mereka yang belum mempunyai akses sampai saat ini untuk pendidikan berkualitas, pertama sekali membangun sains dan teknologi Indonesia. Yang kedua, bagian dari program hasil terbaik cepat Sekolah Unggul Garuda adalah membina sekolah yang sudah ada. Jadi SMA yang sudah ada pun akan dibina. Jadi ada 2. Dan juga ada yang ketiga, pemberian beasiswa yang namanya beasiswa Garuda. Hari ini pun akan diluncurkan beasiswa Garuda ini. Jadi untuk keberlanjutan dari hasil SMA Sekolah Unggul Garuda. SMA Unggul Garuda akan menjadi sekolah berasrama agar para siswa bisa bersama mengenal satu sama lain dan peka terhadap keragaman Indonesia, sehingga ke depan mampu menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana serta memiliki wawasan global dan kepekaan lokal. Provinsi kami ini ada 8 kabupaten. Dan 8 kabupaten ini 6 dalam posisi yang kita perlu membenahi karena faktor keamanan dan lain-lain. 2 itu sedikit relatif aman. Jadi kami di Provinsi Papua Tengah sedang merencanakan dan sudah merencanakan untuk bagaimana anak-anak yang ada di belakang yang tidak dapat kesempatan pendidikan itu kita mau undang ke Nabire maupun di Timika. Banyak anak usia sekolah di Papua tidak bersekolah karena bangunan sekolah yang minim serta tenaga pengajar yang kurang. Tenaga pengajar banyak yang tidak betah tinggal di pedalaman karena berbagai ancaman, seperti ancaman KKB dan juga tidak ada fasilitas yang memadai. Arthur melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Harga emas saat ini terus naik karena ketidakpastian ekonomi dunia yang tengah dilanda perang tarif. Masyarakat saat ini terus memantau perkembangan harga emas karena kenaikannya berlipat ganda. Seperti di Merauke, Papua Selatan, toko emas menjadi ramai karena masyarakat ingin membeli dan menjual emas mereka. Sebagian warga datang membawa emas yang mereka investasikan sejak lama. Tentu nilainya bertambah tinggi karena harganya mahal. Begitu juga dengan toko emas di salah satu pusat toko emas di Merauke. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan dan akan membeli dengan harga terbaru. Kita sudah pastikan yang pembelian 2019 ke bawah itu sudah pasti di atas 2 kali lipat dari waktu dia beli. Jadi harga yang berlaku saat ini ya? Iya, berlaku saat ini. Mungkin ada kelebihan lagi yang kondisi karena perhiasan itu ada biaya pembuatan. Karena kenaikan emas ini ongkos pembuatan sudah tidak terhitung lagi, sudah melebihi lagi. Jadi dia bisa, misalkan dia beli harga 6 juta sekian 2019, sekarang dia bisa jual di atas 12 juta, jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Sejak beberapa bulan terakhir harga emas melesat naik. Harga emas per 1 gram dijual sekitar 2 juta rupiah, sementara harga beli sekitar 1,7 juta rupiah. Emas merupakan komoditas yang hingga saat ini dinilai aman untuk investasi karena harganya relatif stabil dan cenderung terus naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Indonesia bagian timur terkenal kaya dengan sejumlah destinasi wisata yang menarik, baik budaya maupun wisata alamiah. Bahkan, wisatawan akan melihat pemandangan yang menakjubkan saat berkunjung ke kota Jayapura, Provinsi Papua. Secara geografis, kota Jayapura merupakan sebuah kota yang terletak di utara Pulau Papua, yang berpopulasi 400.000 jiwa. Wisatawan dapat menyaksikan pemandangan nan eksotik di Teluk Yoteva di kota Jayapura, Provinsi Papua.
Teluk Yotefa kini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang populer di kalangan wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah. Keindahan alam yang memukau, air yang jernih, dan pemandangan yang menawan menjadikan teluk ini menjadi tempat yang tepat untuk menikmati waktu santai bersama keluarga atau teman-teman. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat teluk ini mempunyai daya tarik tersendiri. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas, mulai dari kumpul bersama keluarga hingga menikmati sunset yang menakjubkan di tepi teluk. Untuk masuk ke lokasi ini, pengelola menarik tarif Rp10.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil. Ardi, pengelola lokasi wisata ini mengatakan, membuka lokasi wisata sejak pagi hingga pukul 9 malam. Lokasi ini dibuka menjadi tempat wisata usai PON 2021. Biasanya Teluk Yotefa ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Sampai jam 9 malam, langsung mereka pulang. Jam 9 malam saya sudah tutup pintu, jadi jam 9 itu langsung saya sudah tutup pintu di venue Dayung sini. Kalau rame, hari-hari biasa rame itu hari Sabtu dan hari Minggu. 2 hari itu yang rame. Tapi lebih rame lagi itu di hari Minggu. Pengunjung itu kadang sampai ribuan. Karena waktu pertama saya buka ini banyak itu. Itu bayangkan itu sampai 5-6 juta kita bisa dapat itu kalau Sabtu dan Minggu. Paling orang datang berkunjung, foto-foto, ya sebagian mancing-mancing, sebagian santai. Ya dia nikmati matahari terbenam. Yang paling banyak itu masuk di jam-jam 5, jam setengah 6 itu. Dia merebut itu matahari terbenam itu yang dia ambil gambar. Selain berwisata keluarga, di lokasi ini juga merupakan spot mancing bagi warga kota. Mereka memancing karena sekedar hobi. Pemerintah setempat juga terus berupaya untuk mengembangkan potensi wisata Teluk Yotefa dengan meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas seperti Jembatan Merah Yotefa, sehingga menuju ke lokasi ini menjadi lebih mudah. Lokasi wisata ini juga meningkatkan ekonomi warga setempat. Salah satunya Ali, penjual pentol bakso kuah. Ya Mas, berjualan di sini gimana? Ya alhamdulillah, agak lumayan sih, banyak pembeli. Baru perdana ini buka pentol ini. Oke. Kenapa Mas memilih di lokasi ex-venue Dayung ini? Karena banyak pengunjung di sini, ya juga banyak pemancing di sini yang wisata datang ke sini untuk ini toh, liburan atau foto-foto, lihat sunset. Ya, lihat sunset di sini. Lokasi Teluk Yotefa sekitar 5 km dari pusat kota Jayapura. Lokasinya adalah ex-venue PON Papua tahun 2021. Dulunya lokasi ini adalah hutan bakau, namun saat pagelaran PON 2021 Papua, hutan ini disulap menjadi venue PON. Usai PON 2021, lokasi ini terbengkalai dan dimanfaatkan menjadi lokasi wisata untuk menikmati indahnya sunset. Lokasi ini menjadi alternatif wisata Anda jika berkunjung ke kota Jayapura. Papua adalah tanah yang sangat indah, di mana jika Anda berkunjung ke kota Jayapura, Anda wajib datang ke ex-venue Dayung PON yang ada di Teluk Yotefa. Anda bisa menikmati sunset, berfoto, bahkan ada yang memancing di tempat ini. Dari Jayapura, Papua, Rianto Nai melaporkan. Pemirsa
pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.